Hai guys, welcome back to my channel Rajki Mari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini ya mengenai alasan dia atau mereka mengusik kehidupanmu. Nah, jadi ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya guys ya, atau buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, ingin belajar, mendapatkan pengetahuan baru dan pengalaman hidup. Kamu bisa memilih satu di antara file yang tersedia di sini ya guys ya, untuk mengetahui seseorang atau beberapa orang yang berdiri dengan kamu, yang mana seseorang ini atau orang-orang ini pernah terkoneksi dengan kamu atau sedang berkonflik dengan dirimu ya guys ya, karena mereka suka gangguin kamu ya, mengusik hidupmu ya. Mari kita cari tahu apa sih alasan dari orang ini atau mereka ini mengusik kehidupanmu ya. Mungkin kamu penasaran ya, atau mungkin kamu bertanya-tanya di dalam hatimu, kamu tuh udah koreksi diri gitu loh guys ya, kayaknya nggak ada salah apa-apa gitu, kayaknya nggak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik kepada mereka gitu, kayaknya kamu itu lurus-lurus aja gitu, kamu itu berperilaku yang sewajarnya aja kepada mereka, tapi kok mereka ini suka sekali mengusik hidupmu. Kamu bertanya-tanya apa sih salahmu gitu ya. Nah, kamu perlu tahu di sini ya, alasan mereka mengusik hidupmu itu apa ya, alasan dia mengusik kamu itu apa ya, mengusik kehidupanmu itu apa. Oke, di sini tersedia 3 file ya guys ya. Silahkan gunakan intuisimu untuk memilih ya. Di sini ada file 1, aku kasih tanda dengan bunga sepatu berwarna putih. Dan ini file kedua, aku kasih tanda dengan bunga air mancur berwarna merah. Dan yang terakhir, ini aku kasih tanda bunga sepatu berwarna pink. Oke. Silahkan dipilih ya guys ya. Ini sesuai dengan panggilan hatimu ya, sesuai dengan intuisi kamu ya. File 1, file kedua, dan file ketiga. Hai, file 1, ini file kamu ya, buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terpanggil untuk melihat readingan kali ini dengan memilih file 1 dengan tanda bunga sepatu berwarna putih. Oke, mari kita lihat ya guys ya. Ini sebelumnya udah aku shuffle ya filenya, jadi langsung aja kita lihat ada apa aja di file 1 ya. Oke, di sini ada 7 of Swords, ada 7 of Cups, ada the Hierophant, ada 2 of Swords, ada 5 of Wands, ada 10 of Cups, ada the High Priestess, ada the Tower. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang memilih file 1 ya. Nah, mari kita lihat di sini ya guys ya, alasan dia atau mereka mengusik kehidupanmu ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu zodiak-zodiak yang ada di file 1 ini ya. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Taurus ya guys ya. Oke guys, di sini aku merasakan energinya ya, bahwa alasan dia atau mereka yang mengusik kehidupanmu di sini bervariasi ya guys ya. Ada berbagai macam alasan mengapa dia atau mereka ini mengusik kehidupanmu dan selalu mengganggu kamu ya guys ya. Oke, di sini alasan dia atau mereka mengusik kehidupanmu karena dia atau mereka ini tidak senang melihat kamu itu bahagia ya guys. Di sini tergambar adanya kebahagiaan yang terpancar ya dari
hidupmu ya. Kehidupanmu ini terlihat membahagiakan di mata mereka ya guys ya. Sepertinya kamu sangat menikmati hidupmu ya. Bagi kamu yang single, bagi kamu yang sudah berkeluarga, sepertinya kamu memiliki keluarga yang harmonis ya. Keluarga kamu tuh rukun, damai, tenang, adem ayem ya. Dan sepertinya kehidupan kamu itu baik-baik saja. Jauh dari hingar-bingar, hiruk-pikuk, keributan, cekcok, masalah ya. Nggak ada, tenang-tenang aja, damai-damai saja. Itu kenapa dia atau mereka ini tidak senang melihat kehidupanmu ini nampak bahagia. Ya, karena adanya rasa iri hati melihat kehidupan kamu ini lebih membahagiakan ketimbang kehidupannya mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Aku rasa di sini terjadi yang namanya kecemburuan sosial ya. Mereka atau dia ini cemburu melihat kamu dan pasangan itu romantis ya. Mungkin kamu dan pasangan sering jalan ya, atau sering berbelanja, shopping ya, atau sering menghabiskan waktu bersama gitu ya. Sementara dia atau mereka ini kesepian gitu ya guys ya. Mungkin ditinggal pergi pasangannya ya, udah divorce gitu ya guys ya. Atau pasangannya itu tidak perhatian gitu ya terhadap dirinya, sehingga dia atau mereka ini merasa terabaikan ya. Nah, ketika mereka melihat kamu dan pasangan begitu kompak ya, begitu klik dan serasi ya, kemana-mana selalu berdua gitu ya guys ya, romantis ya, harmonis ya, maka di situ mereka merasa iri hati ya. Itu mereka merasa cemburu ya guys ya. Di sini kuat energinya berasal dari energi tetangga ya, atau seseorang atau mereka yang stay di sekitar di mana kamu tinggal ya guys. Di situ mereka melihat kamu mudah berbahagia ya. Kamu memiliki keluarga yang sangat harmonis dan membahagiakan ya. Mungkin kamu memiliki keluarga yang lengkap ya guys ya. Ada pasangan, ada anak ya. Mungkin saja tetangga kamu ini ya, atau teman kamu ini tidak memiliki anak, atau belum memiliki anak, atau tidak memiliki pasangan, atau belum memiliki pasangan. Melihat kamu yang memiliki kelengkapan dalam berkeluarga, mereka merasa kalau kehidupan kamu ini lebih beruntung dan lebih baik ketimbang mereka ya. Di orang yang memiliki iri hati, tentunya ini menjadi sesuatu yang tidak baik buat mereka gitu, sesuatu yang membuat perasaan mereka terluka gitu, karena mereka merasa bahwa kehidupan kamu ini jauh berbeda dari kehidupannya dia atau mereka gitu. Mereka atau dia ini menginginkan kehidupan yang seperti kamu gitu, tanpa mereka paham bahwa setiap orang itu memiliki cerita sendiri dalam hidupnya. Jadi setiap cerita atau story itu nggak bisa dipaksakan karena sudah ditakdirkan oleh Tuhan pencipta alam semesta. Namun mereka tetap aja tidak mau tahu gitu. Mereka menginginkan kebahagiaan seperti yang kamu miliki. Mereka menginginkan adanya kelengkapan dalam keluarga ya. Entah itu memiliki pasangan yang seperti kamu miliki gitu ya, perhatian ya. Mungkin pasangan kamu itu perhatian, sayang ke kamu gitu. Kayaknya kelihatan jelas banget gitu, nampak gitu. Mungkin kamu sering diajak jalan atau shopping atau pergi ke restoran atau berkuliner gitu ya guys ya. Dan tetanggamu atau temanmu ini melihat bahwa wah, kamu itu sepertinya sangat beruntung sekali memiliki pasangan yang seperti itu. Wah, sepertinya kamu ini beruntung sekali memiliki keluarga yang komplit, memiliki keluarga yang harmonis, memiliki hubungan yang romantis dengan pasangan. Nah, seperti itu ya. Jadi alasan dia atau mereka mengusik kehidupanmu karena adanya perasaan iri hati, kecemburuan sosial melihat kamu bisa berbahagia dengan keluargamu ya. Melihat kamu yang memiliki kebahagiaan, kehidupan yang lebih baik ketimbang dia atau mereka. Nah, seperti itu ya guys. Kemudian di sini alasan lainnya dia atau mereka yang mengusik kehidupanmu ini karena dia atau mereka ini melihat kamu memiliki kelengkapan dalam hal fasilitas kehidupan ya guys ya. Kamu di sini terlihat memiliki banyak harta benda ya, atau memiliki aset atau properti ya di dalam hidupmu ya guys ya. Sepertinya kamu ini mungkin suka mengkoleksi pakaian ya. Mungkin pakaian kamu ini beda-beda tiap harinya gitu loh guys ya. Atau selalu aja kamu beli atau punya koleksi baru ya, mungkin daster baru ya, yang hari ini bercorak polkadot, besok coraknya bunga-bunga ya,
besok coraknya polosan gitu ya. Kayaknya itu kamu punya banyak koleksi di bidang fashion, atau kamu ini juga punya koleksi perhiasan gitu ya guys ya. Ini bagi kamu yang cewek ya, kamu mungkin punya emas gitu ya, kamu pakai emas, gelang emas ya, kalung emas gitu loh guys ya. Terus kamu juga ada yang memiliki koleksi mobil atau kendaraan ya, atau sepeda motor gitu ya, alat transportasi ya, lebih daripada satu gitu loh guys ya. Mungkin ini sesuai dengan anggota keluargamu ya, mungkin keluargamu itu ada lebih daripada 2 orang gitu ya guys ya. Jadi kamu memiliki kendaraan atau alat transportasi lebih daripada satu gitu. Mungkin tetanggamu itu atau temanmu itu hanya punya satu buah alat transportasi gitu ya. Jadi mereka tuh kayak gantian gitu, sementara kamu enggak gitu, kamu punya lebih daripada satu alat transportasi, jadi bisa dipakai bergiliran gitu, beda-beda. Hari ini misalnya warna pink, besok warna biru, besok warna merah. Misalnya hari ini mobil atau motornya warna merah, besok warna biru, besok warna kuning gitu loh guys ya. Jadi mereka merasa kalah dari segi harta benda ya guys ya. Mungkin kamu memiliki kulkas, mereka belum punya gitu. Tetangga kamu nggak ada kulkas. Mungkin kamu udah memiliki mesin cuci, mereka nggak ada gitu loh guys ya. Mungkin kamu sudah memiliki TV yang layarnya itu 60 inch gitu ya. Mereka cuman memiliki TV yang layarnya 14 inch. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi ada kecemburuan sosial, mereka tuh silau melihat fasilitas yang kamu punya ya. Fasilitas yang kamu miliki itu begitu lengkap gitu ya. Mungkin kamu juga punya aset ya, seperti toko, ruko ya, atau rumah gitu ya, properti ya di mana-mana mungkin ya, atau kamu punya rumah kos-kosan gitu ya, kontrakan gitu ya guys ya. Ada aset yang berharga dan bernilai lumayan besar gitu ya guys ya, yang kamu punya gitu ya guys. Mereka merasa silau dengan aset atau properti yang kamu miliki, sehingga mereka itu menjadi iri terhadap kamu ya. Nah, karena rasa iri hati mereka, makanya mereka atau dia ini mencoba untuk mengusik kehidupan kamu, karena mereka atau dia ini merasa kalah saing ya guys. Dan mereka rasanya tidak rela melihat kehidupan kamu ini lebih mapan ketimbang mereka ya. Jadi mereka cemburu. Jadi ada kecemburuan sosial di sini ya, kecemburuan atas kemapanan yang kamu miliki ya guys ya dalam hidup ini. Oke, next, alasan dia atau mereka mengusik kehidupanmu ya guys ya. Di sini mereka mengusik kehidupanmu itu karena kehidupannya mereka ini ya acak adul ya guys ya, dikonfirmasi oleh Five of Wands ya. Mereka ini kerusuhan ya, sering kerusuhan. Mereka ini kayaknya berasal dari keluarga yang sangat toksik ya guys ya. Memang family backgroundnya mereka ini memang toksik ya. Mereka memiliki orang tua yang toksik ya, atau memiliki pasangan yang toksik gitu ya guys ya. Sering ribut ya, nggak ada ketenangan ya, berbanding terbalik dengan dirimu yang walaupun mungkin sederhana kamu memiliki kehidupan, tapi kamu itu bisa tenang dan bisa berbahagia dengan kesederhanaan yang kamu punya gitu loh guys ya. Dan sementara dia atau mereka ini ya sering cekcok atau berselisih gitu dengan sesama anggota keluarganya mereka gitu ya guys ya. Sering ribut ya, sering berantem gitu ya guys ya. Anak sama orang tua ya, saudara sama saudara gitu. Kayaknya nggak ada ketenangan, selalu saja ribut satu sama lain ya guys ya. Nah, di sini mereka pun juga ikutan toksik jadinya. Akhirnya mereka menjadi seorang yang troublemaker, dan perilaku troublemaker mereka ini ya udah menjadi habitnya mereka. Akhirnya itu menularkan kepada orang-orang sekitar gitu ya guys ya, untuk menjadi seorang troublemaker juga ya, pembuat masalah, pembuat onar, tukang cari gara-gara gitu loh guys ya. Ini berasal dari background mereka yang memang sudah seperti ini, toksik ya, toksik dari keluarga mereka sendiri gitu ya guys ya. Jadi mereka bawa keluar gitu ketika berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain, yaitu dengan dirimu ya, karena memang sudah dasarnya mereka ini ada bibit toksik ya dari background keluarganya mereka. Nah, seperti itu. Kemudian di sini alasan dia atau mereka mengusik kehidupanmu ya guys ya. Mereka itu sangat jealous atau cemburu ya terhadap dirimu yang memiliki pamor yang lebih naik dibandingkan mereka ya, dikonfirmasi oleh The Hierophant ya. Di sini orang-orang banyak menghormati kamu ya guys ya. Orang-orang sekomplek atau sekampung atau satu circle itu banyak yang datang ke kamu untuk curhat, untuk meminta nasihat, untuk meminta saran ya guys ya. Kamu itu
banyak dihargai oleh orang sepertinya ya guys ya, karena mungkin tutur bahasa kamu yang mudah dimengerti, kamu ini orang yang lebih dewasa ya, berpikiran matang, bijaksana ya, terlihat sangat bisa diandalkan gitu ya guys ya, dan mereka paling tidak suka melihat kamu ini menjadi pusat perhatian banyak orang gitu ya. Itu kenapa mereka ada lagi-lagi ada kecemburuan sosial gitu ya. Ini soal persaingan dalam bidang pekerjaan juga bisa ya, mungkin kamu memiliki kedudukan yang lebih tinggi gitu sehingga orang-orang banyak yang ke kamu gitu ya, menghargai kamu atau apa-apa gitu ya guys ya, curhat ke kamu atau ngadu ke kamu atau minta saran ke kamu, minta nasihat ke kamu, mungkin kamu orangnya lebih berpengalaman atau lebih berpengetahuan gitu loh guys ya, dan dia atau mereka ini tidak terima melihat kenyataan bahwa kamu ini menjadi pusat perhatian di circle-nya kamu, di mana dia atau mereka ini juga ada di sana gitu. Mereka atau dia ini merasa tersinggung ya. Mungkin dia atau mereka ini merasa usianya itu lebih tua daripada kamu atau lebih senior gitu ya, sehingga meremehkan kamu yang mungkin saja lebih muda atau junior gitu ya guys ya. Padahal kamu tuh masih muda atau junior, tapi kok banyak orang yang mengandalkan dirimu ketimbang dia atau mereka ini gitu loh guys ya. Dia atau mereka ini gila hormat ya, pengennya itu orang-orang tuh pada ke mereka gitu, datang ke mereka bukan datang ke kamu gitu loh guys ya. Namun orang-orang merasa nyaman ketika bersama kamu ya, atau orang-orang merasa bahwa kamu memang pantas mendapatkan kedudukan atau posisi yang selayaknya gitu, karena kamu ini memang orang yang bisa diandalkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next, alasan dia atau mereka mengusik kehidupan kamu ya. Sini alasan dia atau mereka mengusik kehidupanmu itu karena kamu ini terlihat sangat cuek orangnya ya, dikonfirmasi oleh two of swords ya. Kamu adalah orang yang hanya berfokus terhadap dirimu sendiri ya, mereka menganggap kamu itu sangat egois dan sorry to say arogan ya, atau songong kata mereka gitu loh guys ya, karena kamu ini kayaknya nggak mempedulikan mereka gitu loh guys ya, sebab kamu tahu gitu mereka tuh nggak worthy buat kamu ya. Dia atau mereka ini memang orang-orang yang sepertinya sangat beracun di dalam hidupmu gitu. Jadi buat apa kamu perhatikan, buat apa kamu peduli ya, nggak menguntungkan dan nggak memberikan kontribusi apa-apa gitu. Mereka hanya memberikan beban pikiran dan beban emosional gitu. Mereka hanya membebani kamu dengan hal-hal yang tidak penting dan bisa merugikan dirimu gitu. Kamu nggak mau dong ya menerima perlakuan buruk mereka. Itu kenapa kamu ingin berfokus aja lah kepada diri sendiri gitu. Tapi dengan kamu cuekin mereka gitu, nggak memperhatikan mereka, bahkan ada beberapa dari kamu yang tidak menegur mereka, itu membuat mereka menganggap kamu itu terkesan sombong ya, atau arogan dan sangat egois gitu ya. Mereka tidak terima aja gitu melihat kamu ini hanya fokus terhadap karir atau pekerjaan kah gitu, atau terhadap kehidupanmu sendiri gitu. Kamu sepertinya jarang bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang-orang, bahkan hanya seperlunya aja gitu, dan itu bikin mereka gregetan jadinya gitu ya. Kamu ini memang agak beda gitu dari yang lainnya gitu. Kamu nggak suka ngumpul-ngumpul kayak menggunjing orang, ngejelekin orang, ngegosip gitu ya, sementara mereka berkecimpung di ranah itu gitu loh guys ya. Kamu ini juga termasuk orang yang berani melawan gitu ya guys ya, melawan mereka-mereka yang datang ke hidupanmu hanya untuk mengacaukan hidupmu saja gitu, dan kamu nggak suka dengan semua itu. Makanya ada beberapa dari kamu yang cut off koneksi dengan orang-orang toksik itu gitu ya guys ya. Itu kenapa mereka semakin greget dan akhirnya mereka atau dia ini inisiatif berusaha untuk mengusik kehidupanmu biar nggak tenang gitu ya guys ya, biar kamu merasa nggak nyaman gitu ya guys ya, karena mereka greget dengan sikap kamu yang terlalu cuek gitu kepada mereka. Mereka pengennya itu kamu tuh negor mereka. Mereka tuh pengennya kamu itu memperhatikan mereka gitu loh guys ya. Mereka atau dia ini memiliki niat yang sebenarnya itu pengen memanipulasi atau memanfaatkan kamu ya. Jadi alasan berikutnya dia atau mereka ini mengusik kehidupan kamu karena kamu ini menolak untuk dimanfaatkan, menolak untuk dimanipulasi ya. Kamu nggak mau dimanipulasi, dimanfaatkan atau dibodoh-bodohin sama dia atau mereka ini ya. Afirmasi dengan Seven of Swords ya. Mereka berniat untuk memanipulasi dan memanfaatkan dirimu gitu, tapi gagal ya. Mereka tidak bisa memanipulasi kamu dan memanfaatkan dirimu ya. Itu kenapa mereka sangat kesal, dan dia atau mereka ini berusaha untuk mengusik kehidupanmu ya. Sekalian aja dia atau mereka ini gangguin kamu gitu ya, mengusik kehidupan kamu ya, karena kamu
kayaknya nggak ada guna juga gitu, diajak berteman juga nggak bisa gitu ya, apalagi sampai dimanfaatkan dan dimanipulasi gitu, dibodoh-bodohin juga nggak bisa, ya buat apa? Ya udah kalau gitu kita gangguin aja gitu loh guys ya. Ya udah kalau gitu kita usik aja hidupnya biar nggak tenang gitu, karena kamu ini terlihat sebagai sosok yang sangat cuek ya terhadap orang-orang gitu, nggak terlalu peduli dengan mereka atau dia ini gitu. Buat apa juga dipedulikan ya, dia atau mereka ini tidak memberikan kontribusi yang positif di dalam hidupmu gitu loh guys ya. Yang ada dia atau mereka ini malah pengen jadi parasit atau benalu dalam hidupmu ya, dan kamu tahu itu gitu. Oleh karena mereka atau dia ini gagal memanipulasi atau memanfaatkan dirimu, makanya dia atau mereka ini mengusik kehidupan kamu gitu ya guys ya, karena apa yang mereka inginkan itu tidak kesampaian atau tidak tercapai ya, niat atau rencana mereka untuk memanfaatkan dirimu tadi ya. Kemudian di sini alasan dia atau mereka mengusik kehidupan kamu karena kamu ini terlihat glorious ya guys ya, terlihat kayak anggun ya kalau cewek itu ya, kalau cowok itu bijaksana gitu ya guys ya. Kalau cowok itu terlihat berwibawa ya, kalau cewek itu terlihat anggun ya, kayak wanita berkelas gitu loh guys ya. Cowok kayak lelaki keren gitu ya, gentleman gitu ya guys ya. Mereka nggak suka aja melihat gaya kamu kayak gitu loh guys ya, karena mereka merasa kalah saing ya dari segi performa yang terkoneksi dengan personality atau kepribadian kamu, dari segi penampilan luar kamu juga ya guys ya. Mungkin kamu memakai pakaian yang sederhana, tapi entah kenapa apa yang kamu pakai itu selalu pas, cocok, serasi, dan terlihat cantik, ganteng, cakep gitu ya guys ya. Walaupun barang-barangnya nggak branded, walaupun barang-barangnya murah meriah gitu ya. Aku merasakan bahwa beberapa di antara kamu ini ya guys ya, kalau beli barang itu nggak pandang soal harga, nggak pandang soal kualitas, branded atau enggak, bermerek atau enggak gitu. Yang penting kamu suka, yang penting kamu merasa nyaman, yang penting kamu ada duit untuk membelinya gitu, sanggup gitu ya dengan nominal harganya, ya kamu akan beli gitu. Nggak peduli mau mahal kek, mau murah kek ya, harga barang itu yang penting kamu suka dan kamu merasa nyaman memakainya, ya udah kamu beli gitu ya. Makanya apa yang kamu pakai, apa yang kamu gunakan ya, terlihat cocok atau sesuai gitu, terlihat cakep aja ya, terlihat cantik, ganteng gitu ya guys ya. Karena apapun yang kita pakai gitu, selama kita merasa nyaman, itu akan terlihat menarik jadinya ya. Tapi sebaliknya, barang mahal semahal apapun kalau kita memakainya merasa tidak nyaman, tidak pede gitu ya guys ya, maka jatuhnya akan jadi jelek gitu, kelihatan di mata orang. Iya, tapi kalau kita memakainya itu sangat enjoy ya, menikmati gitu, senang gitu ya guys ya, merasa nyaman ya dengan apa yang kita pakai gitu, walaupun harganya murah meriah, tapi terlihat wow, mewah, istimewa, spesial, kayak gitu ya. Jadi tergantung, ibarat kata tuh tergantung rasa nyaman atau kenyamanan gitu ya guys ya, itu akan menjadi nilai plus di mata orang yang melihatnya gitu ya. Jadi kamu nih terlihat sepertinya dari segi performa atau penampilan gitu ya guys ya, sangat menarik ya, pesona kamu itu keluar ya, keanggunanmu ya, wibawamu ya, semuanya itu terpancar tanpa kamu sadari. Nah, dan itulah yang menjadi alasan dia atau mereka mengusik kehidupanmu ya, lagi-lagi karena mereka iri melihat performa penampilan kamu ya, looknya kamu secara appearance atau penampilan itu lebih baik, lebih bagus, lebih cantik, lebih ganteng, lebih oke ketimbang mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next alasan dia atau mereka mengusik kehidupan kamu di sini ada the tower. Karena mereka ingin menghancurkan hidupmu ya. Aku merasakan di sini ada kata dendam ya, dendam kesumat. Ya, sepertinya dendam kesumat ya. Sepertinya ada dari dia atau mereka ini yang tengah berkonflik sama kamu ya, yang mana dia atau mereka ini memang suka melakukan tindakan yang tidak menyenangkan kepadamu gitu, suka menguji kesabaranmu ya. Padahal kamu ini kesabarannya itu juga terbatas ya sebagai manusia gitu. Lama-lama kan juga greget ya, lama-lama rasanya nggak tahan gitu. Akhirnya kamu ngelawan gitu ya guys ya, atau membuat orang ini merasa tersinggung ya dengan kata-kata kamu kah, dengan sikap kamu kah ya. Akhirnya dia menyimpan rasa dendam terhadap kamu gitu loh guys ya, sehingga dia atau mereka ini mengusik kehidupan kamu gitu. Kamu nggak dibiarkan hidup tenang ya, kamu tidak dibiarkan hidup nyaman oleh mereka ya, karena mereka merasa
dendam terhadap kamu ya guys ya di sini ya, karena beberapa dari kamu ini berkonflik cukup lama dengan dia atau mereka ini ya guys ya, dan dia atau mereka ini juga aku merasa ya dari segi karir, pekerjaan, usaha bisnis gitu ya, kayaknya nggak suka melihat kamu ini sukses ya, melihat kamu ini menjadi terpandang di masyarakat gitu ya, atau di pekerjaan kamu ini berprestasi gitu. Mereka nggak suka gitu ya. Lagi-lagi ada rasa iri hati ya. Malah lebih parahnya mengarah ke kedengkian ya. Mereka ini orang-orang pendengki sebenarnya, karena mereka berniat untuk menghancurkan segala apa yang kamu bangun, menghancurkan apa yang kamu kerjakan dan apa yang sedang kamu rintis ya guys ya. Kamu mungkin merintis suatu usaha, pekerjaan atau karir itu dari nol gitu. Ketika sukses, ketika berhasil, mereka tuh iri dengki ya, sehingga mereka berusaha untuk mengusik kehidupanmu, padahal kamu nggak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik kepada mereka gitu, tapi mereka suka cari gara-gara ke kamu gitu agar terjadinya konflik atau perselisihan gitu ya guys ya. Nah ketika kamu membalas atau ngelawan balik gitu ya serangannya mereka atau perilaku buruk mereka, ya mereka nggak terima ya, akhirnya mereka menyimpan rasa dendam terhadap kamu gitu, akhirnya mereka bertekad untuk membuat kehidupan kamu menjadi tidak tenang dan tidak tentram gitu, agar kamu ini gelabakan gitu ya guys ya, seperti di picture ini kan ya, kayak dibikin kerusuhan jadinya ya, pengen dibikin porak-poranda nih usaha kamu gitu biar gagal dan tidak sukses ya. Namanya orang iri hati, punya penyakit hati itu macem-macem ya. Alasannya inilah itulah gitu loh guys ya, ada aja dicari gitu ya, cari gara-gara. Mereka ini adalah orang-orang yang suka cari gara-gara ke kamu karena mereka merasa nggak terima dan nggak rela melihat kamu yang memiliki kemapanan dalam hidup dan kehidupan kamu lebih membahagiakan dibanding mereka. Nah, seperti itu. Inilah alasan dia atau mereka mengusik kehidupan kamu untuk file 1 ya. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file 2. Hai, file kedua. Ini file kamu ya. Buat kamu yang pilih ini bunga air mancur berwarna merah ya guys ya. Ini file kamu ya. Mari kita lihat ya. Aku sudah shuffle sebelumnya. Ada apa aja nih di file 2? Ada Knight of Pentacles, ada Two of Cups, ada Queen of Artemis, ada Six of Cups, ada The Sun. Next, ada The Witch. Oke. Ada Page of Pentacles and ada Five of Artemis. Sebelum kita reading, mari kita scanning dulu zodiak-zodiak yang ada di file kedua ini. Energinya ada yang berasal dari elemen Earth Signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen Water Signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen Air Signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. And di sini semua elemen itu strong energinya guys, so all is balance. Oke guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat readingan di file kedua. Nah, di sini aku merasa bahwa alasan dia atau mereka mengusik kehidupan kamu ya karena kamu ini adalah orang yang pandai dalam mencari uang atau nafkah ya guys, dikonfirmasi oleh Knight of Pentacles ya. Nah, di sini apa yang kamu lakukan gitu ya guys ya, selalu bisa menghasilkan ya. Kamu termasuk orang yang pekerja keras ya, atau kamu ini selalu berusaha untuk bisa mendapatkan keuangan ya. Jadi keuangan kamu ini lancar ya, selalu ada aja rezeki yang datang dari berbagai arah. Mereka tuh nggak suka ya, dia atau mereka ini nggak suka melihat kamu itu rezekinya lancar gitu ya. Mungkin mereka membandingkan dengan kehidupan mereka yang rezekinya itu tersendat-sendat ya, atau ngedet gitu atau ngadat ya, atau
rezekinya mereka tuh lagi macet gitu loh guys ya. Mereka tuh membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupanmu ya, dimana mungkin kamu ini termasuk orang yang rajin gitu ya guys ya, dalam bekerja kamu tuh tekun gigih. Itu kenapa kan kamu selalu mendapatkan hasil ya, selalu ada saja pentacles atau rezeki yang datang ke kamu gitu. Sementara mereka itu mager ya, atau mereka itu tidak suka kerja gitu, senangnya itu diem aja di rumah ya, mana bisa dapat duit gitu kan ya. Apa yang kita lakukan itu akan sesuai dengan hasilnya gitu ya guys ya. Tapi mereka ini nggak mau tahu ya, sepertinya ya, mereka hanya taunya kayaknya dunia tuh nggak adil aja gitu ya bagi mereka gitu. Kok kamu dilancarkan rezekinya gitu, kok kamu tuh selalu ada-ada aja rezekinya gitu, kok mereka ini rezekinya kayaknya ngadat gitu ya, kok rezeki mereka ini nggak lancar gitu ya. Mereka membandingkan dengan dirimu yang rezekinya lancar gitu ya. Mereka merasa nggak terima dengan dua kondisi yang berbeda ya, yaitu kondisi kehidupan kamu dan kondisi kehidupan mereka yang bertolak belakang gitu loh guys ya. Kenapa kamu banyak pentacles ya, kenapa kamu itu begitu mudah mencari uang gitu, kenapa mereka begitu sulit untuk mendapatkan uang atau pentacles gitu ya guys ya. Tanpa mereka sadari bahwa pentacles atau rezeki yang kamu miliki atau yang kamu dapatkan ini sesuai ya, berbanding lurus dengan hasil kerja keras kamu selama ini. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi alasan dia atau mereka mengusik kehidupanmu karena mereka iri atau cemburu melihat kamu yang rajin dalam menghasilkan keuangan. Iri atau cemburu karena kamu memiliki rezeki yang lancar ya guys ya, rezeki yang selalu datang dari berbagai arah yang tak terduga, ada saja rezeki yang datang ke kamu. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, next, alasan dia atau mereka mengusik kehidupan kamu ya, karena dia atau mereka ini melihat kamu memiliki keahlian atau bakat yang luar biasa ya guys ya. Mungkin beberapa dari kamu ini memiliki bakat memasak ya, atau di bidang kuliner ya, dikonfirmasi oleh The Witch gitu ya guys ya. Atau kamu ini bisa membuat sesuatu ya, kalau cowok itu mungkin bangunan gitu ya, memiliki keahlian dalam bidang kayak pertukangan gitu ya, tukang atau kayak perbaikan gitu ya. Mungkin keahlian yang kamu dapat itu turun temurun gitu ya, dari kakek kamu, dari buyut kamu gitu, yang bisa tukang ya, atau bisa memperbaiki atap rumah yang bocor atau apalah gitu. Ini bagi yang cowok ya. Kalau bagi yang cewek itu pandai masak gitu loh guys ya, atau pandai membuat sesuatu gitu, pandai meracik bumbu atau bikin sambal, bikin kuah bakso ya, bikin nasi goreng atau apalah gitu ya guys ya. Dan di sini terkoneksi dengan Page of Pentacles ya, yang mana bakat kamu ini menghasilkan keuangan gitu loh guys ya. Kamu memiliki kegemaran atau hobi atau bakat yang mana ini bisa menghasilkan pentacles ya. Bakat atau kebiasaan kamu ini bisa menghasilkan ya, menghasilkan keuangan gitu. Dan itu yang membuat mereka merasa wah nggak bisa dibiarkan nih gitu ya. Wah kamu berkembang pesat ini hidupnya ya, karena kamu memiliki kebiasaan gitu. Yang mana kebiasaan ini memang adalah anugerah dari Tuhan gitu ya guys ya. Sebenarnya setiap orang itu memiliki kebiasaan ya, bakat terpendam ya, talent atau gift ya. Hanya saja sebagian besar orang itu tidak mengeksplor bakat mereka apa gitu. Mereka hanya mengalir dalam kehidupan ini apa adanya, menerima nasib gitu ya guys ya, tanpa mereka mau belajar gitu. Jarang orang yang mau belajar ya. Tapi aku rasa ya beberapa dari kamu ini adalah tipe pembelajar. Kamu ini walaupun udah pinter gitu ya, udah pandai gitu ya guys ya, misalnya dalam memasak atau dalam bikin bangunan gitu ya guys ya, kayaknya kamu tetap aja mau belajar gitu ya guys ya. Dan kamu juga bukan orang yang gampang menyerah. Itu kenapa ya, semakin kamu asah gitu potensi yang kamu punya gitu, semakin bagus hasilnya dan semakin membawa kamu ke kesuksesan di masa depan gitu ya guys ya. Karena kebiasaan kamu, potensi kamu, bakat kamu ini berpeluang untuk membuat kamu sukses di masa depan gitu loh guys ya. Dan orang ini melihat kamu ini bisa mendapatkan peluang besar untuk berhasil gitu. Mungkin kamu merasa tidak pede ya dengan kebiasaan yang kamu miliki, tapi orang yang melihatnya ya, orang yang melihat kamu ini memiliki kebiasaan ini dan itu gitu, memandang kamu adalah sosok yang
berpeluang besar untuk jadi sukses gitu. Itu kenapa mereka berusaha untuk menghalang-halangi kamu, menghambat perkembangan kamu ya, dengan mengusik kehidupan kamu gitu, agar kamu itu nggak karu-karuan, agar konsentrasi kamu ini pecah gitu loh guys ya, agar kamu nggak bisa fokus dan akhirnya kamu selalu gagal dalam berlatih atau dalam belajar, dalam mengasah kemampuan bakat kamu ini gitu ya guys ya, akhirnya nggak jadi-jadi gitu. Memang itu yang mereka mau, memang itu yang mereka harapkan. Karena apa? Karena mungkin saja mereka nggak punya bakat seperti yang kamu punya gitu. Mungkin mereka iri melihat bakat kamu yang pandai masak ya, atau pandai bikin bangunan gitu ya guys ya, atau pandai membuat sesuatu gitu ya guys ya. Apalagi kalau kamu jual gitu ya guys ya, produk yang kamu hasilkan ya, hasil karya yang kamu buat itu kamu jual, kamu jadikan pentacles atau uang. Udah kepanasan atau mendidih tuh orang-orang yang iri sama kamu ini ya guys ya. Karena kamu bisa mengubah batu jadi emas, ibarat kata kayak gitu, mengubah batu jadi emas ya. Mengubah sesuatu yang biasa menjadi tidak biasa atau luar biasa, mengubah sesuatu yang mana itu berasal dari bahan mentah menjadi bahan jadi gitu loh guys ya, mengubah pernak-pernik gitu ya, kumpulan pernak-pernik menjadi aksesoris cantik gitu. Jadi kamu ini memiliki kepandaian ya dalam mengkombinasikan sesuatu gitu, karena aku rasa yang kamu ini yang pilih file kedua tuh rata-rata orangnya kreatif ya, dan inovatif juga ya, kamu suka pembaruan, karena aku rasa ya beberapa dari kamu ini senang belajar gitu, entah itu belajar lewat buku kah, lewat video kah, atau belajar dari orang kah secara live gitu. Pokoknya kamu ini kayaknya suka belajar, kamu nggak pandang usia kamu tuh berapa gitu, setua apapun kamu tetap mau dan pengen belajar gitu, masih ada hasrat untuk belajar gitu, masih berambisi untuk belajar gitu. Padahal kamu mungkin sudah pintar, padahal kamu sudah ahli, sudah expert gitu ya guys ya, tapi kamu nggak bosan-bosan untuk belajar gitu. Ya, kamu menganggap bahwa kamu tuh masih biasa-biasa aja. Ya, level kebisaan atau potensi kamu ini, kamu selalu pengen belajar, belajar, dan belajar gitu untuk meningkatkan keahlian kamu gitu loh guys ya. Makanya kamu semakin pandai dan semakin expert, semakin ahli gitu ya guys ya. Itu kenapa pintu kesuksesan sebetulnya terbuka lebar buat kamu ya, karena kamu udah ada basicnya di sini ya guys ya, udah punya bakat gitu ya guys ya, atau kebisaan yang sudah dititipkan dari lahir, tinggal kamu asah, tinggal kamu poles, tinggal kamu latih, tinggal kamu tingkatkan aja lagi ya. Maka kamu akan menjadi sosok yang benar-benar luar biasa di sini ya guys ya. Keahlian atau kemampuan kamu ya, potensi terbesar yang kamu miliki ya, itu sangat bermanfaat dan memiliki value atau nilai yang bisa berkontribusi besar untuk kemajuan hidup kamu. Nah, gitu ya guys ya. Oke, next. Alasan dia atau mereka mengusik kehidupan kamu ya, karena mereka ini iri melihat kamu yang memiliki rumah ya, atau memiliki tempat tinggal yang bagus, yang baik, yang cantik, yang menarik gitu ya guys ya. Mungkin kamu ini punya rumah ya, atau lebih daripada satu rumah gitu ya guys ya, atau beberapa dari kamu ini memiliki rumah yang cantik dan menarik. Kamu pandai sekali dalam berkreasi atau mendekorasi, merenovasi rumah kamu gitu loh guys ya. Jadi rumah kamu itu kelihatan unik gitu, antik ya, cantik, menarik gitu ya, sehingga orang-orang banyak memuji rumah kamu gitu. Kok kamu bisa sih bikin pagar rumah kayak gini, kok kamu bisa sih bikin rumah ini ada bunga-bunganya yang merayap-rayap gitu ya guys ya, kemana-mana, jadi kelihatan cantik, kelihatan mempesona, kelihatan menarik gitu loh guys ya. Kok kamu bisa sih bikin rumah kamu ini nyaman, betah, kok kamu bisa sih bikin rumah kamu ini serapi ini gitu. Ya, orang-orang tuh melihat kamu ini kehidupannya kayaknya enak gitu ya, jadi mereka tuh kayak pengen punya kehidupan seperti kamu ini, memiliki rumah yang unik, cantik, menarik gitu loh guys ya. Kemudian ada juga beberapa dari mereka atau dia ini ya, yang membandingkan properti yang kamu miliki gitu loh guys ya. Mungkin kamu ini beli rumahnya cash ya, atau tunai gitu, sementara mereka ini mungkin masih kreditan ya, atau mereka masih nyewa, masih ngontrak gitu, jadi bukan rumah sendiri gitu ya guys ya. Jadi mereka tuh kayaknya ada kesan iri terhadap dirimu ya, karena kamu sudah memiliki rumah mungkin atas nama sendiri ya, atau mungkin kamu punya rumah yang mana itu adalah warisan dari orang tua kamu gitu, peninggalan dari orang tua kamu gitu ya guys ya.
Jadi mereka tuh kayaknya iri gitu, wah enak banget ya jadi anak tunggal, wah enak banget ya rumahnya ini gratisan berasal dari orang tua, warisan orang tua, misalnya kayak gitu. Wah dia itu beruntung banget ya bisa beli rumah dengan senilai harga bla 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 bla. Nah seperti itu ya guys ya, jadi mereka tuh kayaknya iri deh terhadap kamu yang mungkin ini termasuk pencapaian juga dalam hidup ya. Mungkin kamu ini susah payah gitu ngumpulin uang untuk beli rumah ini udah lama gitu ya guys ya. Atau kamu udah kredit rumah gitu ya guys ya. Akhirnya lunas gitu. Jadi kan ada suatu pencapaian atau keberhasilan ya. Jadi kamu berhasil melunasi dan akhirnya jadi rumah kamu seutuhnya gitu loh guys ya. Dan mereka ini merasa ya kamu hidupnya lebih beruntung ketimbang mereka. Itu kenapa ya mereka atau dia ini mencoba untuk mengusik kehidupanmu karena merasa iri dengan properti aset yang berupa rumah ya yang kamu miliki. Entah mereka iri karena harga rumah kamu lebih mahal, atau mereka iri karena kamu memiliki rumah pribadi, atau mereka iri mengetahui bahwa kamu ini beli rumah cash atau tunai, atau mereka juga iri melihat lingkungan tempat kamu tinggal ya, rumah kamu itu sangat menarik dan cantik gitu karena kamu pandai dalam menghias atau mendekorasi atau merenovasinya dengan sangat baik. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Next, alasan dia atau mereka mengusik kehidupan kamu ya. Di sini dia atau mereka mengusik kehidupan kamu itu ya karena kamu ini terlihat sangat romantis dengan pasangan atau pacar atau kekasih kamu ya guys ya. Dikonfirmasi oleh Two of Cups ya. Mereka iri melihat kamu yang sepertinya kompak dengan pasangan ya guys ya. Kamu itu nampak serasi dengan pasangan dan sepertinya sehati, sepemikiran, sefrekuensi, sevibrasi gitu ya. Misalnya ke kanan, misalnya ke kiri gitu loh guys ya. Jadi jarang berantem ya, jarang ribut gitu loh guys ya. Kemudian ada lagi di sini aku merasa bahwa mungkin pasangan kamu ini cantik atau ganteng gitu ya guys ya. Kayaknya gitu. Mungkin secara fisik ya memikat gitu ya guys ya. Mungkin karena dia ini adalah sosok yang secara penampilan atau look-nya memang terlahir ganteng atau cakep ya guys ya, atau dia ini memiliki inner beauty ya, kecantikan atau kegantengan dari dalam yang mana itu bersifat personality atau kepribadian ya. Mungkin kamu punya pacar, kekasih atau punya pasangan itu ramah, baik hati, menyenangkan, membahagiakan dirimu, jarang bikin sakit hati, bahkan tidak pernah bikin kamu sakit hati gitu loh guys ya. Jadi mereka ini iri aja lah melihat kamu ini kayaknya beruntung banget dapat pasangan yang kayak gitu, kayaknya cantik atau ganteng gitu, entah itu secara look atau penampilan atau secara kepribadian gitu. Sementara mungkin mereka atau dia ini melihat pasangan mereka atau dia ini mungkin sorry to say ya jelek ya, atau mungkin secara penampilan lusuh gitu ya, tidak pandai dalam bersolek atau berdandan gitu, sehingga ngelihat pasangan orang tuh kayaknya gimana gitu ya. Atau mungkin melihat pasangan kamu itu lebih mapan ya, mungkin banyak uang atau royal gitu sama kamu gitu ya guys ya. Kamu dibelikan apapun yang kamu mau gitu oleh pasangan kamu, sementara mungkin pasangannya dia pelit gitu ya guys ya. Pelit bin kikir gitu ya guys ya. Who knows gitu kan, bisa jadi juga dia atau mereka ini ya melihat kepribadian pasangan kamu ini sangat berbanding terbalik dengan pasangannya dia. Mungkin pasangan kamu ini kan sangat ramah lembut dalam memperlakukan kamu, sementara dia punya pasangan tuh kasar gitu ya, brutal ya, sering KDRT dan sebagainya gitu. Jadi kayak merasa iri aja ya, envy gitu ngelihat kamu kok memiliki pasangan yang lebih baik ketimbang dia atau mereka ini, sehingga jadinya ada rasa dengki gitu untuk gangguin hubungan kamu ya guys ya. Di sini lebih mengarah pada mengusik kehidupan kamu gitu, biar kamu ini nggak tenang hidupnya gitu loh guys ya, kayak pengen merusak kebahagiaan orang lah. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, next, alasan dia atau mereka mengusik kehidupan kamu ya karena kamu ini orang yang banyak disukai oleh banyak orang gitu ya, dikonfirmasi oleh Six of Cups ya. Mungkin kamu ini terkenal di circle kamu ya, atau kamu ini punya banyak teman gitu ya guys ya. Orang-orang suka berteman atau berkawan sama kamu gitu loh guys ya. Dan dia atau mereka ini nggak seneng gitu kamu ini punya banyak teman gitu, pengennya itu dia atau mereka ini yang punya banyak teman gitu, jangan kamu gitu loh guys ya. Tapi orang-orang kayaknya lebih suka kamu gitu karena mungkin kamu ini ramah orangnya ya, welcome sama orang-orang gitu ya guys ya. Dan kamu ini orangnya
baik gitu terhadap siapapun ya. Makanya orang-orang tuh merasa bahwa kamu ini layak dijadikan teman gitu. Kamu bukan sosok yang manipulatif ya, seperti dia atau mereka yang hanya datang ada maunya aja, terus pergi setelah nggak ada maunya gitu. Kamu ini bisa diajak berkomitmen gitu, entah itu dalam hubungan kerja atau hubungan asmara atau hubungan pertemanan, persahabatan gitu. Kamu termasuk orang yang loyal atau setia gitu. Jadi suka duka tuh bersama. Itu yang paling disenangi oleh orang-orang. Itu kenapa ya orang-orang suka berteman sama kamu. Sebab kamu ini bukan tipe orang yang akan meninggalkan teman atau seseorang ketika dia lagi kesusahan gitu atau mendapati kesulitan ya. Justru kamu ini tipe orang yang ringan tangan dan bahkan tidak segan-segan untuk menolong seseorang yang dekat dengan dirimu ya guys ya. Karena kamu adalah orang yang sangat perhatian di sini ya. Mereka suka dengan kamu yang sangat care, peduli atau perhatian dengan teman atau pasangan ya. Dan itu membuat orang-orang tertarik dan sepertinya ada juga yang berlomba-lomba untuk jadi teman kamu gitu. Dan dia atau mereka ini sangat tidak suka ya melihat kamu ini banyak disukai oleh orang lain ya, banyak disukai oleh orang-orang di circle kamu. Nah, itu kenapa dia atau mereka ini mencoba untuk mengusik kehidupan kamu gitu, biar kamu itu nggak banyak teman gitu ya, karena mereka sirik lah melihat kamu ini ya hidupnya kayak rame gitu, punya banyak teman gitu, sementara mungkin mereka kesepian nggak ada teman gitu ya guys ya. Oke, ini alasan dia atau mereka mengusik kehidupan kamu ya, karena dia atau mereka ini ingin menguji dirimu ya guys ya, dikonfirmasi Queen of Atmas ya. Mereka ini ingin menguji diri kamu ya guys ya. Kamu ini dinilai sebagai sosok yang cerdas di sini ya guys ya. Mereka ingin menguji seberapa cerdas kamu, kecerdasan kamu gitu ya guys ya. Karena sepertinya kamu ini selalu memiliki solusi atau cara gimana cara agar lepas dari perangkap mereka gitu loh guys. Mungkin orang-orang ini suka bikin jebakan ke kamu ya, atau suka menjebak kamu gitu ya guys ya. Kamu termasuk orang yang selalu tahu ya cara atau solusi dari suatu permasalahan gitu ya guys ya. Kamu adalah problem solver yang sangat baik ya guys ya. Kamu selalu menemukan cara gimana untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya guys ya. Kamu ini tipe orang yang punya banyak akal gitu dan tidak kehabisan akal gitu loh guys ya. Itu kenapa beberapa orang, yaitu dia atau mereka ini ya, suka mengusik kehidupan kamu karena ingin menguji kecerdasan kamu ya. Dan beberapa dari mereka juga sepertinya iri dengan kecerdasan yang kamu miliki ya. Kenapa sih bukan aku yang memiliki kecerdasan itu gitu loh guys ya. Mereka tahu bahwa kamu ini bukan orang yang bisa dipandang sebelah mata gitu loh guys ya, karena kamu termasuk orang yang cerdik di sini ya guys ya. Kamu tuh selalu lolos dari jebakannya mereka gitu ya, dari perangkap yang mereka buat gitu loh guys ya. Karena kamu ini orangnya selain pemberani ya, kamu juga orang yang selalu menggunakan otak kamu gitu, selalu menggunakan otak kamu untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah. Kamu bukan tipe orang yang mudah tersulut atau terpancing emosi gitu ya guys ya. Kamu ini tidak fokus pada masalah ya, tapi sebaliknya kamu selalu fokus pada solusinya ya. Kalau ada masalah gitu, solusinya apa, jadi kamu itu langsung menuju ke solusi ya, bukan terpaku atau termenung pada masalah ya. Kalau kamu selalu terpaku pada masalah, kalau kamu selalu termenung memikirkan masalah, kamu rasa tidak akan ada solusinya gitu loh guys ya. Yang ada hanya menambah beban dan memperpanjang masalah gitu loh guys ya. Justru kamu ini berpikir gimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini ya agar tidak berkepanjangan. Nah, seperti itu ya. Kecerdasan kamu ini membuat dirimu sepertinya selalu mampu untuk keluar dari masalah atau perangkap yang orang-orang toksik ini buat gitu loh guys ya. Sehingga dia atau mereka ini suka mengusik kehidupan kamu gitu ya guys ya. Karena mereka ingin menguji kualitas kamu gitu, sampai di mana sih kecerdasan kamu ini ya, sampai di mana kemampuan kamu ini bisa lolos dari jebakannya mereka. Nah, kayak gitu ya guys ya. Oke, next, the last one. Di sini ada Five of SMS ya. Dia atau mereka ini mengusik kehidupan kamu ya guys ya. Karena kamu ini terlihat sebagai seseorang yang kayaknya polos gitu ya guys ya, polos, lugu ya, kayak nggak tahu apa-apa gitu ya guys ya. Sehingga mereka ini
berpikir bahwa kamu ini bisa dibodoh-bodohin sama mereka gitu loh guys ya. Mereka tuh pengen kayak mengambil keuntungan dari kamu gitu loh guys ya. Itu kenapa ada beberapa dari mereka atau dia ini yang bahkan berpura-pura jadi temannya kamu ya, berpura-pura ingin jadi kawan kamu gitu loh guys ya, pura-pura baik ke kamu, pura-pura menolong atau membantu gitu, padahal ada udang di balik kecebong ya, ada udang di balik batu gitu. Mereka atau dia ini menginginkan sesuatu dari kamu, tapi secara perlahan atau pelan-pelan gitu ya guys ya, karena mereka juga takut ketahuan ya. Nah, kalau kamu tahu kebusukannya mereka, rencana jahatnya mereka ya, wah bisa habis mereka, bisa berabe gitu, karena dia atau mereka ini menilai kamu ini adalah sosok yang polos atau lugu gitu. Kebaikan kamu itu disalahartikan oleh mereka ya. Mereka pikir kebaikan kamu itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Kebaikan kamu itu dianggap mereka, sorry to say, dianggap sebagai kebodohan gitu loh guys ya. Yang mana mereka ingin mengambil keuntungan dari dirimu gitu ya. Itu kenapa mereka ini kayaknya usil deh sama kamu ya, suka jahilin kamu gitu ya guys ya, mengusik kehidupan kamu gitu ya, secara pelan-pelan, perlahan gitu ya guys ya, berkedok sebagai teman ya, berkedok sebagai kawan gitu, agar kamu itu percaya dengan mereka gitu ya guys ya, agar kamu ini menaruh kepercayaan dengan mereka sehingga kamu lengah ya. Nah, saat kamu lengah, saat kamu teledor, saat kamu lalai, disitulah dia atau mereka ini beraksi untuk mengambil keuntungan dari dirimu. Nah, seperti itu. Jadi mereka ini sebagai kawan atau teman bisa berkhianat ya, bisa juga memanfaatkan kamu ya. Jadi di sini kamu mesti lebih waspada ya guys. Kalau misalnya seseorang itu atau beberapa orang itu kayaknya tuh tiba-tiba aja baik-baik ke kamu, berbaik-baik ke kamu ya, tiba-tiba aja berubah perilakunya yang tadinya kasar atau toksik ke kamu, tiba-tiba kayak baik-baikin kamu. Nah, itu kamu mesti waspada ya, pasti ada something in the behind. Pasti ada something ya guys ya, behind the scene gitu ya guys, balik layar pasti ada sesuatu yang mereka rencanakan gitu ya guys ya, tanpa sepengetahuan kamu. Walaupun kamu terlihat polos ya, kamu mesti menggunakan kecerdasan kamu untuk mendeteksi niat terselubung dari dia atau mereka yang datang ke kehidupanmu, yang berusaha untuk mengusik kehidupanmu ya, tapi memiliki wajah yang berbeda-beda atau sering bermuka dua ya. Orang-orang bermuka dua itu jelas adalah orang-orang toksik yang mana tidak bisa dipercaya ya guys ya. Kamu tidak boleh langsung menangkap perkataannya ya, tapi disaring dulu apa sih yang dia ingin sampaikan, apa sih yang dia katakan, dia itu maunya apa gitu loh guys ya. Setelah kamu tahu semua itu ya, nah setelah kamu mengetahui apa niat atau tujuannya mereka ke kamu, maka kamu bisa memutuskan apa yang harus kamu lakukan ya guys ya, untuk mengantisipasi agar dia atau mereka ini tidak lewat batas atau tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ke kamu, atau jangan sampai mereka ini merugikan dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file kedua. Sekarang kita akan reading kembali ke file 3. Hai, file 3. Ini buat kamu-kamu yang pilih file ketiga dengan tanda bunga sepatu berwarna pink. Oke, aku sudah shuffle filenya sebelumnya ya guys ya. Mari kita lihat ada apa aja nih di file ketiga ya. Oke, di sini ada Three of Swords, ada The High Priestess, ada Four of Wands or Four of Pentacles, ada Wheel of Fortune, ada Seven of Cups, ada Devil, ada The Fool, and the last one ada The Magician. Oke, sebelum kita mulai reading, aku scanning dulu ya zodiak-zodiak yang ada di file ketiga ya. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water sign yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Capricorn. Oke guys, mari kita lihat di sini ya guys ya, alasan dia atau mereka mengusik kehidupan kamu ya guys ya. Nah, pada dasarnya
buat kamu-kamu yang pilih file ketiga, orang yang mengusik kehidupanmu ya, orang-orang yang mengusik kehidupan kamu itu memang pada dasarnya ya tidak perlu alasan kenapa mereka mengusik kehidupan kamu ya. Karena pada dasarnya mereka ini berenergi di devil ya, dimana dia atau mereka ini memang basicnya sudah dari sononya toksik ya, dari sononya memang udah seperti setan berwujud manusia gitu loh guys ya, emang sudah suka berbuat jolim atau jahat ke orang gitu loh guys ya. Mereka kalau nggak berperilaku seperti itu, mereka merasa kayak bukan mereka ya, kayak bukan dia gitu loh. Dia tuh ya kayak gitulah gitu ya, dia tuh dalam pikirannya ya seperti inilah aku tuh ya begini gitu. Kayaknya kalau aku harus berbaik-baik ke orang, kayaknya bukan aku deh, aku tuh kayaknya udah jalannya itu harus kayak gini gitu, harus kayak ngerecokin hidup orang, gangguin orang, ngusik kehidupan orang, kayak emang sudah habit, udah jadi karakter yang mendarah daging gitu loh guys ya. Ya karena ada energi the devil yang sangat kental yang mengendalikan dirinya gitu. Jadi kayaknya orang-orang ini susah lepas ya dari energi the devil ini ya, karena mereka ini berasal dari lingkungan yang toksik mungkin ya guys ya. Sebagian besar dia atau mereka atau orang-orang ini berasal dari lingkungan yang toksik ya guys ya. Jadi mereka ini memiliki pengalaman hidup yang mana sangat pahit, yang mana cukup ketir ya, pahit gitu ya. Pengalaman pahit mereka itu membentuk kepribadian mereka menjadi sosok yang sorry to say ya, macam the devil gitu ya guys ya. Kalau berkelakuan buruk sama orang itu kelewat batas gitu ya guys ya. Mereka ini ada yang suka ngebully ya, senang jadi pembuli gitu karena memang karakternya kayak gitu ya guys ya. Dan mereka selalu mempertahankan karakternya itu ya, bukannya menyadari dan memperbaikinya, tapi mereka malah kayak bangga dengan karakternya yang seperti itu. Mereka menganggap bahwa kalau tidak ada bully membuli, kayaknya bukan ciri khasnya mereka deh, kayak gitu loh guys ya. Aneh juga gitu, jadi kayak udah mendarah daging lah ya. Mungkin di lingkungan tempat tinggal mereka ya, di mana mereka berasal itu memang bully membuli ya. Bullying itu adalah sesuatu yang biasa di lingkungan toksik mereka gitu loh guys ya. Jadi kayak udah kebiasaan gitu, tapi sayangnya gitu ya guys ya, dia atau mereka ini menerapkan itu juga ke orang lain gitu. Mungkin orang-orang yang tidak terbiasa dengan bully-bulian ya, atau ejek-ejekan atau olok-olokan tentunya akan tersinggung dan merasa sakit hati gitu loh guys ya. Orang-orang yang sepertinya suka membuli orang lain itu minim akan simpati dan empati ya, hampir-hampir tidak berperasaan gitu ya guys ya. Jadi kayak udah kosong aja lah perasaannya, hatinya itu gitu. Makanya tega ya, tega memperlakukan orang dengan buruk gitu, karena dia hampir-hampir nggak punya empati atau rasa kasihan terhadap orang lain. Nah seperti itu, orang yang toksik seperti ini harus dihindari, harus ya guys ya, karena ini tidak baik bagi kesehatan mental orang-orang sekitar, terutama kamu gitu ya guys ya. Apapun alasannya dia atau mereka untuk membenarkan perilaku buruknya mereka, tetap aja itu tidak benar ya, tetap aja tidak benar, karena perilaku mereka ini bisa menyakiti orang lain, bahkan bisa merugikan orang lain ya, terutama secara psikis atau mental. Itu sangat membuat orang lain bisa tertekan, bisa frustasi, bersedih hati, bahkan bisa stres gitu ya guys ya. Kalau lama-lama terkoneksi dengan orang yang memiliki energi di devil ini ya guys ya, dia bertindak seperti orang gila, lama-lama yang terkoneksi dengan dia yang jadi gila gitu, bukan dia lagi ya guys ya, gitu ya. Jadi terkadang orang-orang yang suka membuli orang lain atau mengolok-olok orang lain ya, itu perilakunya memang kayak menggila gitu. Tapi anehnya ya, yang jadi korban bully ya, atau yang jadi korban orang yang berenergi di devil ini ya, malah dia yang sepertinya bisa nggak waras gitu loh guys ya, karena dia mentalnya dirusak sama orang yang berenergi di devil ini gitu loh guys ya. Jadi orang toksik ini harus dihindari ya guys ya, demi menjaga kewarasan ya, demi menjaga mental kita agar tetap sehat gitu ya guys ya. Karena mental mereka ini kayaknya udah berantakan gitu ya guys ya. Perilaku mereka ini benar-benar sudah rusak kayaknya ya. Moral mereka, adab mereka, etika mereka tuh
udah nggak ada ya. Itu kenapa mereka atau dia ini melakukan suatu tindakan yang tidak baik ke orang itu semena-mena, karena dia atau mereka ini udah tidak memiliki, udah minim atau hampir tidak memiliki rasa belas kasih kepada orang gitu ya. Jadinya tega melakukan sesuatu yang melampaui batas kemanusiaan, hampir tidak berperi kemanusiaan ya guys ya. Nah, di sini energi devilnya sangat kuat ya, karena pada dasarnya dia atau mereka ini ya guys ya memang memiliki perilaku yang toksik gitu, karakter yang memang sangat toksik ya guys ya. Jadi udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah nggak bisa dibenahin lagi ya, karena mereka memang, karena dia atau mereka ini memang berasal dari lingkungan yang toksik. Nah itu ya, jadi tidak diperlukan alasan ya guys ya, kenapa dia atau mereka mengusik kehidupan kamu ini ya guys ya. Karena di sini energi di devilnya sangat kuat ya, mungkin dia atau mereka ini sudah dikuasai oleh devil ya guys ya. Jadi kelakuannya juga seperti devil. Nah, seperti itu ya guys ya. Terus di sini alasan dia atau mereka mengusik kehidupan kamu ya guys ya, karena dia atau mereka ini ya guys ya menganggap kamu sebagai orang yang lemah ya guys ya, dikonfirmasi oleh Wheel of Fortune ya guys ya. Kamu itu sebagai sosok yang sorry to say ya, lemah gitu ya guys ya. Mungkin kamu ini orangnya banyak diem gitu ya. Kalau misalnya dia ini ya, energi di devil ini melakukan sesuatu yang buruk gitu ya, tindakan yang tidak baik ke kamu, kamu nggak ngebales gitu loh guys ya. Kamu diam, kamu menghindar, kamu menjauh gitu ya. Nah, seperti itu cara-cara yang kamu lakukan gitu untuk menghindari orang toksik ini gitu. Dan mereka ini malah menganggap kamu itu takut sama mereka ya. Mereka atau dia ini menganggap kamu itu nggak berani gitu melawan dia atau mereka ini ya. Mereka atau dia ini malah menganggap kamu itu sebagai sosok yang cengeng ya, atau cemen gitu loh guys. Padahal kamu hanya ingin menghindari konflik, kamu nggak suka ribut-ribut, kamu tuh nggak suka bermasalah gitu, kamu tuh pengen hidup tenang dan damai. Itu kenapa kalau ada orang yang mengganggu atau ada gangguan-gangguan, kamu lebih memilih untuk menyisir, menepi, menjauh, pergi gitu loh guys ya. Itu kamu lebih suka mengalah daripada ngeladenin gitu. Tapi tanggapan orang-orang toksik ini salah gitu. Mereka pikir kamu tuh takut sama mereka ya, sama dia, ketakutan gitu, nggak berani, cemen dikiranya gitu ya, karena kamu nggak ngeladenin dia atau mereka ini, kamu lebih memilih pergi gitu loh guys ya. Pergi meninggalkan orang-orang toksik ini karena kamu nggak mau ribut, kamu nggak pengen ada kegaduhan atau kerusuhan gitu ya guys ya. Kamu nggak mau bertengkar, kamu nggak suka, kamu orang yang tidak suka pertengkaran gitu, karena kamu cinta damai, kamu suka kedamaian. Nah seperti itu ya guys ya. Itulah alasan dia atau mereka mengusik kehidupan kamu ya. Mereka ini melihat kamu sebagai sosok yang mudah diperdaya gitu, lemah dan bisa dimangsa gitu. Sepertinya kamu tuh mangsa yang empuk buat mereka gitu ya guys ya, karena kamu nggak ngelawan mereka. Nah seperti itu ya. Kemudian alasan dia atau mereka mengusik kehidupan kamu ya guys ya, ada lagi di sini, kamu ini dianggap mereka sebagai sosok yang sorry to say ya guys ya, ada yang beranggapan kamu tuh pelit gitu loh guys ya. I don't know ya, tapi di sini ada yang beranggapan kamu tuh pelit di mata mereka atau menurut pandangannya mereka gitu, kayak perhitungan gitu ya guys ya. Apa-apa gitu ya, kayak perhitungan gitu ya guys ya. Mungkin kamu merasa kamu nggak perlu menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak berguna gitu loh guys ya. Tapi menurut mereka itu perhitungan, menurut kamu itu hemat, menurut mereka itu pelit gitu loh guys ya. Jadi beda persepsi gitu ya guys ya. Kamu mungkin jarang mentraktir teman gitu ya guys ya, atau temannya kamu yang kurang tahu diri gitu, sudah ditraktir pengen lagi gitu ya guys ya, kayak pengen memoroti uang kamu gitu, karena kamu nggak mau atau kamu ini memberikan sesuatu itu sesuai dengan porsi atau batasannya, mereka marah, mereka nggak suka. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan dan menstigma kamu sebagai sosok yang perhitungan atau pelit kayak gitu ya.
Itu kenapa menjadi alasan dia atau mereka mengusik kehidupan kamu, karena dia atau mereka ini menganggap kamu pelit atau perhitungan karena kamu tidak bisa disetir oleh mereka ya. Kamu tidak bisa dimanfaatkan oleh dia atau mereka ini. Kamu tidak bisa diperlakukan semaunya dia atau mereka ini. Akhirnya mereka tuh kesal, sehingga mereka atau dia ini berinisiatif untuk sekalian aja deh mengusik kehidupan kamu gitu ya guys ya. Mereka greget dengan sikap kamu yang tidak mau nurut apa yang mereka mau gitu ya. Oke. Next, alasan dia atau mereka mengusik kehidupan kamu ya guys ya. Karena kamu ini termasuk orang yang pandai dalam melihat peluang di masa depan gitu ya guys ya. Mungkin kamu ini adalah orang-orang yang memiliki jiwa seorang pebisnis gitu ya guys ya. Mungkin kamu pandai berbisnis, pandai berdagang ya, pandai mengelola keuangan ya, pandai mencari uang ya, pandai menangkap peluang atau kesempatan yang hadir di dalam hidupmu ya. Dia atau mereka ini mengusik kehidupanmu karena dia atau mereka ini takut sekali kalau kamu tuh jadi orang kaya atau miliarder gitu loh guys ya. Karena hadirnya kesempatan atau peluang yang ada di dalam hidupmu, atau karena kamu ini bisa menciptakan peluang atau menciptakan usaha atau pekerjaan sendiri gitu ya. Dia atau mereka ini takut tersaing sepertinya dengan kamu yang bisa ciptakan lapangan pekerjaan sendiri buat dirimu sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian, alasan dia atau mereka mengusik kehidupan kamu ya guys ya, itu karena kamu itu sepertinya jarang bersedih dan hampir-hampir gak pernah bersedih ya. Dia atau mereka melihat kamu ini selalu ceria ya, dan kamu termasuk orang yang periang. Ada duit, gak ada duit, lagi ada masalah, nggak ada masalah, kayaknya senang-senang aja, happy-happy aja. Mereka tuh bingung kapan sih kamu itu bersedihnya gitu. Kayak mereka yang mungkin lagi stres gitu ya guys ya, dikonfirmasi oleh Three of Swords ya. Mereka ini sering sekali sakit hati ya guys ya, mungkin karena mereka memiliki penyakit hati kali ya. Sering sekali sakit hati, stres, frustasi gitu ya guys ya. Mereka ini jelas banget, nampak banget gitu ya guys ya, ketika mereka ada masalah atau hadapi situasi yang sulit gitu ya guys ya. Mereka tuh kelihatan banget dari mimiknya, dari wajahnya, dari ekspresinya gitu. Mereka nggak bisa menyembunyikan dan tidak bisa juga menutup-nutupi kesedihannya mereka gitu. Ini sangat berbanding terbalik ya, kontras sekali dengan dirimu ya guys ya. Dirimu yang selalu ceria, berbahagia, senang gitu ya guys ya. Kayak nggak ada beban dalam hidup, kayak enjoy atau menikmati hidup banget gitu loh guys ya. Kayak enjoy atau menikmati banget ya kehidupan kamu gitu ya guys ya. Itu kenapa ya mereka melihat dunia kamu ini lebih menarik dan lebih berwarna ketimbang kehidupan mereka yang terlihat sepertinya muram dan suram kayak gitu loh guys ya. Itu kenapa dia atau mereka ini ingin mengusik kehidupan kamu, karena lihat perbedaan kehidupan antara dirimu dan dirinya atau diri mereka gitu loh guys ya. Oke, next, alasan dia atau mereka mengusik kehidupan kamu ya guys ya, itu karena kamu ini ya sepertinya memiliki kekuatan yang tersembunyi gitu loh guys ya. Kamu ini memiliki kekuatan spiritual gitu ya guys ya, kayak ada daya spiritual yang terpendam di dalam dirimu ya guys ya. Intuisimu ini tajam gitu, kamu bisa mengetahui karakter dari orang yang terkoneksi dengan kamu ya. Kamu ini cepat tanggap orangnya, cepat respon gitu, sangat sensitif ya guys ya. Itu kenapa mereka ini mengusik kehidupanmu, karena dia atau mereka ini pengen tahu gitu kekuatan spiritual kamu ini berasal dari mana. Kok kamu bisa baca karakter orang? Kok kamu tahu rencana jahat orang? Kok kamu tahu rencana buruk orang gitu? Kok kamu tahu pikiran orang? Kok kamu tahu niatnya orang ke kamu tuh apa gitu. Jadi mereka ini penasaran, dari mana sih kamu belajar, dari mana sih kamu dapat daya spiritual ini, dari mana sih kamu memiliki kemampuan spiritual ini gitu loh guys ya. Mereka tuh pengen tahu. Itu kenapa dia atau mereka ini mengusik kehidupanmu, karena dia atau mereka ini pengen tahu kenapa kamu ini memiliki intuisi atau firasat yang tajam, sehingga dia atau mereka ini ketika ingin berbuat yang tidak-tidak ke kamu tuh nggak bisa kayak gitu loh guys ya. Oke ya, mereka sering sekali terhalang ya guys ya untuk berbuat yang tidak baik ke kamu, karena kamu dibantu oleh intuisi atau firasat kamu ya untuk mendeteksi
perilaku ganjil atau niat tujuan yang mereka sembunyikan gitu ya guys ya. Oke, next, alasan dia atau mereka mengusik kehidupan kamu ya guys ya. Di sini ada the magician ya. Mereka menganggap bahwa kamu ini adalah orang yang ajaib gitu ya guys ya. Mereka menganggap bahwa kehidupan kamu ini penuh dengan keajaiban ya guys ya, dimana mereka merasa bahwa kehidupan kamu ini lebih beruntung ketimbang dia atau mereka ya. Mereka selalu membandingkan kehidupan kamu ya, antara kehidupan kamu dan kehidupan dia atau mereka ini sepertinya berbanding terbalik bagai langit dan bumi gitu loh guys ya. Mungkin bisa dari segi material ya, kamu berlebih gitu ketimbang mereka, atau dari segi pekerjaan, karir, bisnis gitu ya guys ya. Mungkin kamu lebih beruntung gitu ya guys ya, memiliki karir atau pekerjaan yang bagus ya. Atau dari segi penghidupan yang lainnya gitu ya guys ya. Nah, mereka melihat kamu ini sebagai sosok yang beruntung gitu, selalu dipenuhi dan dikelilingi oleh keberuntungan. Oleh karena itu selalu ada keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam hidupmu. Mungkin tiba-tiba aja kamu mendapatkan rezeki ketika kamu membutuhkan keuangan gitu ya guys ya. Ketika kamu membutuhkan pentacles, ketika kamu lagi memerlukan uang ya, atau pentacles gitu ya guys ya. Tapi mungkin masih belum datang rezeki gitu ya guys ya. Mungkin kamu lagi kepepet gitu ya guys ya, perlu uang atau pentacles gitu ya guys ya, untuk memperbaiki sesuatu gitu, sementara kamu misalnya nggak ada uang sepeser pun di dompet gitu ya guys ya. Nah, tiba-tiba aja ada datang rezeki gitu loh guys ya, dan dia atau mereka ini melihat itu gitu ya, menyaksikan ketika kamu sedang nggak ada uang gitu, tiba-tiba aja kamu dapat rezeki ya, wah beruntung sekali gitu loh guys ya. Akhirnya jealous lah mereka ini ya. Mereka atau dia ini menganggap kehidupan kamu ini dipenuhi dengan keajaiban, kayak selalu ada pertolongan yang datang gitu ya guys ya ke dalam hidupmu tanpa kamu duga atau tanpa kamu sadari gitu ya guys ya. Dan tentunya dia atau mereka ini lagi-lagi membandingkan dirinya gitu ya guys ya. Kenapa kehidupan kamu ini lebih beruntung ketimbang dia atau mereka itu? Kenapa dia atau mereka ini mengusik kehidupanmu ya, karena menganggap kamu itu terlalu beruntung dibandingkan dia atau mereka ini. Nah, dia atau mereka ini merasa harus ada keadilan gitu. Kalau kamu mendapatkan keberuntungan, kenapa dia atau mereka ini tidak bisa mendapatkan hal yang sama gitu loh guys ya. Kayaknya kehidupan tuh tidak fair kepada diri mereka, dan mereka berusaha untuk menciptakan keadilan itu sendiri ya. Mereka ingin bikin kehidupan mereka tuh jadi fair ya, jadi sebanding atau setara dengan kamu, meskipun harus merampas hak milik orang lain, meskipun menghalalkan segala cara untuk membuat kamu mungkin terjatuh atau levelnya menjadi setara atau sama dengan mereka, kayak gitu loh guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ketiga. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga saja Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, kebahagiaan, kerezekian yang baik, energi yang positif, keberlimpahan, dan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.